Assalamualaikum, selamat malam. Apakah benar saya terhubung dengan Mbak Husnul Khotimah? Waalaikumsalam, benar Mbak. Baik, Mbak Husnul, perkenalkan nama saya Nur Hasmia Barum. Saya akan menjadi konselor pada sesi konseling malam ini. Sesuai dengan janji kemarin dengan customer service kami, bahwa malam ini kita akan melaksanakan konseling. Kalau boleh tahu, Mbak Husnul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak, tapi biasalah banyak pikiran. Baik, Mbak Husnul. Kalau boleh tahu, kegiatannya sehari-hari ngapain Mbak Husnul? Sehari-hari tuh biasanya sibuk kuliah online, terus kalau habis kuliah online biasanya ngurusin beberapa organisasi juga. Baik, Mbak Husnul. Malam ini kita akan melaksanakan konseling dan dalam proses konseling terdapat asas kerahasiaan. Jadi di mana masalah Mbak Husnul akan kami jaga dengan baik kerahasiaannya. Jadi Mbak Husnul tidak perlu khawatir untuk menceritakan semua permasalahannya, semua permasalahan yang mengganjal di pikirannya dapat Mbak Husnul ceritakan kepada kami. Apakah Mbak Husnul memahaminya? Dipahami Mbak? Baik, Mbak Husnul, kita akan melaksanakan konseling selama 10-20 menit secara virtual. Dan tadi Mbak Husnul mengatakan bahwa ada banyak yang mengganjal di pikiran Mbak Husnul. Mbak Husnul boleh ceritakan kepada saya apa yang mengganjal di pikiran Mbak Husnul saat ini? Oke, baik Mbak. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya putus dengan pacar saya. Nah, pada saat saya putus itu saya kayak ngerasa saya tuh galau, bener-bener yang kayak udah gak ada semangat hidup lagi kan Mbak. Nah, kebetulan saya sama mantan saya itu berhubungan 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu sebenarnya banyak sekali konflik yang kami hadapi. Kadang juga kayak ingin putus, tapi saya selalu mengusahakan gimana agar hubungan ini tetap bertahan. Tapi kemarin itu kayak hubungan itu udah benar-benar nggak bisa dipertahankan lagi, soalnya si cowok saya ini benar-benar kekeh buat pisah. Nah, eh, gimana kayak saya tuh ngerasa sedih banget setelah kejadian itu. Saya juga nggak punya teman buat cerita. Nah, setelah beberapa lama setelah kejadian itu, saya tuh jadi trauma, Mbak, gitu. Oke, baik Mbak Husnul. Berarti dari kejadian di masa lalu, Mbak Husnul jadi trauma dan sulit untuk membuka hati ya. Gitu ya Mbak Husnul? Nah, benar, Mbak. Jadi, beberapa waktu yang lalu juga kan banyak yang deketin saya, tapi saya tuh kayak berpikir nih cowok bakalan perlakuannya ke aku bakalan sama cowok yang kemarin. Jadi bener-bener kayak nggak bisa buka hati lah Mbak. Baik Mbak Husnul. Saat ini apa yang Mbak Husnul rasakan dengan kejadian-kejadian di masa lalu itu? Kalau saat ini tuh saya kayak masih belum bisa ikhlas ya, masih suka terbayang-bayang sama si mantan saya ini. Soalnya kan hubungannya lama, nggak mungkin secepat itu buat ngelupain. Dan kalau nggak salah sekarang itu baru sebulan, jadi kayak masih masa sulitnya lah Mbak. Oke, berarti Mbak Husnul ini sebenarnya merasa kesepian, pengen membuka hati, tapi Mbak Husnul belum siap ya untuk menerima luka-luka yang baru. Seperti itu Mbak Husnul. Iya, kurang lebih seperti itu Mbak. Kan kemarin sama si cowok saya ini kan kemana-mana selalu bareng, pokoknya kayak selalu ada dia lah di setiap hari-hari saya. Terus sekarang tiba-tiba kayak kehilangan sosok itu banget. Jadi kayak sebenarnya di sisi lain pengen buat buka hati lagi buat orang lain, tapi kayak masih trauma gitu Mbak. Baik, jadi saya simpulkan bahwa Mbak Husnul ini sebenarnya pengen buka hati, pengen membuka lembaran baru, tapi mungkin masih ada mengganjal di masa lalu, masih ada trauma-trauma itu ya Mbak Husnul.
Iya, benar Mbak, seperti itu. Baik. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Malam, Mbak. Sebelumnya saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Apakah benar saat ini saya terhubung dengan Mbak Nur? Iya, benar, Mbak. Oke Mbak Nur, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah, sehat. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah Hidayat selaku konselor di Biro Psikologi Excellent dan saya yang akan membantu Mbak Nur dalam proses konseling. Sebelum melakukan proses konseling, saya akan menjelaskan bahwasannya setiap proses konseling terjaga kerahasiaannya, sehingga Mbak Nur nggak perlu khawatir. Mbak Nur hanya perlu menjelaskan apa yang Mbak Nur rasain secara jujur dan terbuka. Oleh karena itu, Mbak Nur bisa mulai menceritakan apa yang Mbak Nur rasain saat ini. Iya, Mbak. Jadi akhir-akhir ini saya tuh lagi ngerasa stres, tiba-tiba ngerasa sedih, tiba-tiba ngerasa capek, capeknya tuh capek banget. Kalau ngerjain tugas itu langsung kayak stres, capek, burnout. Padahal ya udah berusaha sih untuk menghilangkan stres itu, berusaha untuk nggak capek. Biasanya nonton drakor atau ngemil, tapi ya tetap aja ngerasa seperti itu. Berarti Mbak Nur ngerasa sedih sekaligus stres juga ya ketika ngerjain tugas. Iya Mbak, benar. Jadi pokoknya ngerasa sedih, khawatir, takut, capek. Kira-kira sudah berapa lama Mbak Nur ngerasain hal-hal ini? Sekitaran 1 bulanan Mbak. Oh, mungkin Mbak Nur bisa ceritain ke saya kegiatan apa aja sih yang Mbak Nur lakuin selama sebulan terakhir ini? Iya Mbak, jadi saya lagi banyak kegiatan di kampus, saya sibuk kuliah, di luar kampus saya banyak kegiatan organisasi, kegiatan komunitas, dan kebanyakan dari kegiatan itu saya memegang tanggung jawab yang besar, jadi ketua divisi, ketua umum, dan pas weekend juga akhir-akhir ini lagi sibuk banget, banyak kegiatan, dan kadang mikir pengen istirahat, tapi ya nggak ada waktu, dan nggak enak juga kalau lari dari tanggung jawab itu, dan ya pengen banget seharian selama weekend ngerasain drakoran, tidur sampai siang, tapi aduh itu susah banget, apalagi saya juga orangnya ambisius, perfeksionis, jadi aduh seperti itulah Mbak. Oh, Mbak Nur orangnya benar-benar hebat ya, bisa ngelakuin banyak hal. Nah, yang tadi Mbak Nur ceritain itu kan mengenai aktivitas Mbak Nur di luar kampus. Kalau aktivitas Mbak Nur di dalam kampus itu contohnya kayak ngerjain tugas, apakah Mbak Nur masih bisa menghandle itu semua? Ya itulah Mbak, permasalahannya juga, saya masih susah memanage waktu, jadi kadang saya keteteran, ada kegiatan di luar, sementara ada tugas dari kampus juga, jadi kadang aduh bingung mengaturnya Mbak gitu. Oke, baik Mbak Nur. Jadi bisa saya simpulkan kalau misalnya perasaan stres dan sedih yang Mbak Nur rasain itu hanya karena Mbak Nur butuh istirahat. Karena sebenarnya Mbak Nur tuh sehari-hari capek banget memegang banyak tanggung jawab, belum lagi tugas-tugas kuliahnya juga terbengkalai. Apa benar seperti itu? Iya benar Mbak. Oke, terima kasih Mbak Nur karena sudah mau bercerita tentang apa yang Mbak Nur rasain. Baik Mbak.